Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuki diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Bapak Norhaniansah SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Kepala SD Negeri Bengkiling, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bengkiling yang sama-sama ulun hormati dan ulun banggakan. Pada hari ini izinkan ulun menyampaikan berbagi praktik baik tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki materi pada hari ini, ulun ada pantun. Jadi setiap acara tuh harus ada pantun. Jadi buat biar selalu teriakan ahoy sampai cakep. Ahoy, Bang. Tulak Katanjung membawa bakul. Ahoy. Gesan manukar sasirangan lawan jiwa langsat. Ahoy. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk diseminasi budaya positif bersama Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, hari ini Ulun akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi yang Ulun pelajari selama pendidikan guru penggerak sebelumnya berpusat pada guru, sehingga peserta didik itu kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik.
Dan ini salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pribadi bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberi materi pelajaran dan hanya fokus pada ketuntasan penilaian, tetapi lebih kepada menuntun. Jadi kita itu sebagai guru lebih kepada menuntun dan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini khusus untuk berbagi praktik baik budaya positif, ini poin utamanya. Konsep inti budaya positif itu yang pertama tentang perubahan paradigma positif. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Mungkin sebagian Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan, tapi tidak salahnya ulun akan berbagi praktik baik ini kepada kita sabarataan. Baik, sebagai pertanyaan pemantik pada hari ini, Gontian cukup jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau kada? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, hukuman positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju. Baik. Kemudian yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi ini akan terjawab di materi ulun yang selanjutnya. Nah, ini sekedar pertanyaan pemantik dan inspirasi untuk kita Bapak Ibu. Bu Hantian ambil sepotong kertas, kertas di meja, atau suatu benda yang kira-kira itu berharga bagi Tian. Boleh, boleh. Kemudian rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nih misalnya berdua nih, yang pas nih Ibu Wahidah lawan Pak Jayan, Ibu Kiki mungkin lawan Pak Opek, Ibu lawan Kepala, Ibu Mida lawan Ibu Santi. Kemudian teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira, kita praktekkan dulu nah di sini. Coba dulu Bapak, Ibu, lawan Bapak. Coba, ini sekedar pertanyaan pemantik. Coba dulu. Sampai dapat kita. Dah. Aku dia tuh punya Pak. Kayaknya ini Pak, tangan lagi kita. Itu sesuatu benda yang sangat berharga bagi yang ampun diri. Jadi mungkin ada alasan, tapi ada yang beberapa tadi ada yang sudah menjelaskan, ada yang menjawab mungkin karena misalnya ada yang meyakinkan sesuatu yang lebih berharga yang diberikan daripada di kepalan tangan kita. Jadi kita akan menyerahkan bagian mungkin ini kemungkinannya. Dan mungkin ada kemungkinan yang lain. Di sini ulun sampaikan juga. Tadi ada yang menjawab misalnya tetap menutup kepala tangan dan merasa bahwa yang disimpan benar-benar penting dan berharga. Jadi kadang-kadang nih menjulung apa yang di genggaman tangan kita. Dan yang terakhir bisa juga sebagian pemilik tangan dan orang yang menyimpan sesuatu berharga di dalamnya memegang kendali. Jadi siapa yang memegang kendali, yang mengikuti tangan itu kan hendak membuka atau kadanya. Jadi meskipun si B misalnya tadi hendak menggunakan berbagai cara untuk mencoba membuka tangan, dan keputusan akhir ada pada si ampun diri membuka atau kada. Nah itu maksudnya dari posisi kontrol diri seseorang. Jadi kita sebagai guru, kita mungkin tidak bisa menuntun siswa seperti si A, si B, si C sekehendak kita.
Tapi yang mengontrol dirinya sendiri itu hanya ampun diri si siswanya itu, Bapak Ibu. Lalu lanjutkan. Ini sebagai pertanyaan refleksi tadi. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mungkin tadi ada beberapa alasan. Baik, lanjut Bapak Ibu ke materi yang akan ulun sampaikan. Semua guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, terutama di lingkungan kelasnya masing-masing. Kemudian agar tercipta murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi sungguh mulia ini harapan yang diinginkan oleh pakar-pakar ahli pendidikan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini materi yang pertama. Maksudnya ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bu Enfian pernah dengar apa itu berdiferensiasi. Bumi Deswa kan dengar. Ibu Kiki Mang, apa kira-kira Bu berdiferensiasi? Biasanya setiap anak-anak itu kan beda karakternya sama gaya belajarnya. Jadi itu dibedakan di kelas. Nah, buat kegiatannya. ya, terima kasih Ibu Kiki. Tepuk tangan untuk Ibu. Jadi setidaknya berdiferensiasi ini Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuannya, preferensi belajar, dan minat siswa. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Jadi kita tidak bisa memaksakan karena karakter anak itu berbeda-beda. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini yang ingin dikembangkan di kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang kebanyakan miskonsepsi tentang teori kontrol pada anak atau peserta didik. Yang pertama, ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan guru mengontrol semua kegiatan siswa. Nah, kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada kita memberikan penghargaan misalnya kepada anak itu berdampak positif seakan-akan bagi kita, tapi apakah itu berdampak positif untuk pendidikan dia? Kita akan jawab di materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kebanyakannya kayak apa nih, kita mengintimidasi siswa sehingga dia merasa bersalah, jadi seakan-akan mampu menguatkan karakternya. Jujur atau tidak? Ini kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seakan-akan kita sebagai guru lebih tua dari siswa, kita berhak memaksa siswa seperti ini A, B, C, D. Itu berdampak positif tidak bagi si peserta didik ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini tentang merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ini tentang stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, tetapi tentang teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol tentang dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol tentang dunia seharusnya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak selamanya kita melihat perilaku buruk itu buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan peserta didik tadi. Misalnya kita akan menyuruh siswa ini A, B, C. Padahal yang bisa mengontrol dirinya sendiri hanya inya sendiri, kadang kawan dari orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tetapi dirubah menjadi model berpikir menang. Ini selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya atau nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya disiplin positif itu bagaimana caranya kita membimbing suatu siswa ataupun yang lainnya untuk menerapkan disiplin tanpa harus memberikan imbalan, tetapi dari dirinya sendiri yang disiplin, Bapak Ibu. Kemudian tanpa memberikan ancaman dan hukuman, tetapi bagaimana caranya dia bisa disiplin dengan caranya sendiri. Di sini akan kita bahas. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita hanyalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ini contoh nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ini ada contoh nilai kebajikan dari suatu organisasi. Yang terakhir ini tentang kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Sedangkan ini salah satu contoh nilai kebajikan dari IPO, Primary Year Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, keingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini salah satu juga dari suatu institusi atau organisasi 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau EHF. Di sini mereka nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini banyak, Bapak Ibu. Jadi kita fokus ke bagian profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga bertahan hidup. Bertahan hidup ini bisa dengan makan dan lain sebagainya. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dan tentang motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, kebanyakannya motivasi perilaku manusia ini didorong oleh untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kebanyakannya manusia itu berperilaku baik, misalnya dari peserta didik kita, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan kehukuman. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada yang bersifat baik nih peserta didik kita, tapi ada tujuannya, misalnya ingin penghargaan atau imbalan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Dan sebenarnya ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk menghindari hukuman, pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ini kebiasaan motivasi perilaku dari manusia. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada miskonsepsi tentang kegiatan kita sehari-hari, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena ini mungkin dari pembelajaran yang belum dapatkan ini yang kurang baik diterapkan. Contohnya ini hukuman. Hukuman ini menyakitkan bagi si anak. Kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini kebiasaannya kalau kita memberi hukuman. Jadi dia bisa jadi kena ancam berdusta, berbohong dan lain sebagainya. Karena dia takutan dengan hukuman yang akan diberikan. Dan selanjutnya ini ada penghargaan. Penghargaan ini ternyata Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Yang pertama tidak efektif karena mereka hanya mengharapkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang kedua merusak hubungan atau sifat iri karena ada si A dapat, si B tidak dapat. Misalnya, ini yang mengolah si anak merusak hubungan, sifat irinya ada nanti. Kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Inilah yang diterapkan dari pendidikan ranking. Karena takutnya ini dengan penghargaan itu dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya, sehingga dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Menjawab pertanyaan pemantik kita tadi. Yang pertama konsekuensi. Ini nanti akan ulun jelaskan lagi apa itu konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi, walaupun ini baik, tapi lebih baik lagi ada restitusi. Nah ini yang paling baik menurut dari apa yang belum pelajari. Yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain, sehingga dia bisa menghormati dirinya sendiri dan menghargai orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini salah satu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi atau pertukaran, Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Ini nanti ulun putarkan sebuah video tentang penerapan restitusi di kelas. Jadi mungkin ini salah satu gambaran yang telah ulun praktikkan di kelas ulun di kelas 6. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka tidak merasa canggung. Mereka akan menggantikan sesuatu hal yang dengan kegiatan yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya dari ketiga macam, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Misalnya 10 menitnya berdiri di muka, hormat. Kemudian guru marah dan murid takut. Ini apa bagi dia? Bisa jadi setelah itu dia melakukan kesalahan yang sama, karena mereka sudah paling dihukum lagi. Tapi beda dengan konsekuensi. Ini Bapak Ibu tentang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi konsekuensinya, bila tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan kembali PR di saat jam istirahat, sehingga jam istirahatmu tidak ada. Jadi itu mengajarkan kepada siswa, oh, kalau saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya saya kehilangan jam istirahat saya. Jadi sesuatu yang hal lebih positif ini, Bapak Ibu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi ini, sehingga tercipta guru itu seakan-akan tegas di kelas, dan siswa menghormati terhadap peraturan yang telah dibuat. Kalau restitusi ini seakan-akan hal yang lebih baik, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi adanya pertukaran. Nah, sebelum lanjutkan, kalian ada ice breaking dulu. Gantian hafalah lagu ampar-ampar pisang. Cuman deh kada hafal. Ya kalau menyanyi membayar kita dulu. Ya pokoknya. 1, 2, 3. Satu teksnya nih orang teksnya. Oh, apa bilang? Ini gue, nyanyi. Pisang baru masak, masak sambil diri
Nah, pertanyaan. Pisang apakah yang dimaksud di dalam lagu masak sabiji di hurung beri-beri? Pisang lontok. Ada lagi lain. Coba. Pisang. Ada kasuah bagian mendengar mencermati lagu itu. Ampar-ampar pisang tuh penyanyi aja, tapi tahulah pisangnya tuh pisang apa? Rumah pisang apa? Pisang masak di pohon, sabiji, kaca. Lain ngarang pisangnya, lain pisang apa? Pisang biji, pisang biji. Pisang awak. Ini pisang awak, pisang awak, biji, biji. Lain, woy. Ada lagi. Jadi pencipta lagu itu mengolah lagu ini. Dia kasih tahu. Nah, ulun nih hanya tahu nih. Bila berbian belum tahu. Tapi ini hendak ulun beri hadiah untuk salah satu hal yang kurang baik, woy. Jadi kedua dia. Nih jawabannya. Pisang kipas. Nah, kenapa jadi pisang kipas? Pisang kipas itu baik ini berbuah sabiji aja masak lalu dihurung beri-beri. Itu yang jadinya pisang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tahunya tidak berpian. Ulun ginanya dapat juga. Tapi Pokoknya pisang ulah lontok. lagu ini tadi malam tadi itu. Pisang lontok sama harimpi bang. Itu baik kebanyakannya. Makanya tuh kan pisang apa? Kalau tolong kayak menjawab pisang menurun, pisang talas kali pisang kipas. Aduh, ya baik Bapak Ibu kita lanjut. Nanti makan baik. Identitas gagal, identitas sukses, identitas sukses. Jadi motivasi kita tentang yang pertama itu sebagai kebanyakannya kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita tuh yang pas sebagai apa, Bapak Ibu, sebagai guru. Yang pertama di sini ada penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Kemudian membuat orang merasa bersalah, misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini, seharusnya kamu ini, Bapak kecewa kamu telah melakukan ini, sehingga ia tuh merasa menjadi orang yang bersalah. Ini bagus kada? Ternyata kada Bapak Ibu. Kemudian yang mana yang lebih baik? Ini identitas berhasil atau sukses itu yang pertama sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Misalnya, kamu melakukan terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Kenapa nak kamu terlambat ke sekolah? Misalnya, itu kita menanyakan alasannya dulu kenapanya. Jangan langsung menghukum, timbul ingat garing ke abah di rumah, mama kah anak. Nah, ya kalau, nah gitu. Jadi lebih fokus sebagai teman ini sudah bagus. Selanjutnya ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian ada juga sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan perbaikan. Kemudian yang kedua tentang guru berkata, misalnya contoh menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya misalnya. Ini akan terbenak pada diri siswa Bapak Ibu. Paling dihukum pulang, dari esok misalnya terlambat, paling dihukum ibu bersih pulang. Jadi seakan-akan ini tertanam di dirinya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres titik. Nah, ini biasanya membuat dirinya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman Bapak Ibu, kita seakan-akan teman bagi si siswa. Ayolah, nah misalnya lakukan demi ibu titik. Ini sudah merujuk ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Kemudian ada misalnya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu misalnya ini, sehingga mereka bisa menyadari akan kesalahannya. Kalau sebagai pemantau misalnya,
peraturannya, apa keyakinan kelas kita. Udah bisa kan membaca keyakinan kelas kita misalnya. Ini sudah ke arah yang lebih baik. Kemudian kalau ke manajer Bapak Ibu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini misalnya, sehingga dia bisa menciptakan suatu ide untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Kemudian dari segi hasil, kalau penghukum itu memberontak menyalahkan orang lain, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong sehingga dia menjadi orang yang pembohong atau pendusta, nanti Bapak Ibu, kalau sebagai teman itu ketergantungan, sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi, dan yang terakhir sebagai manajer yaitu menguatkan pribadinya. Selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, karena kan guru itu di luar dari dunianya. Selanjutnya, kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Selanjutnya sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan yang terakhir sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas, menciptakan karakter pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan yang terakhir, murid berkata, kalau kita biasa menghukum Bapak Ibu, biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini biasanya nih sikap-sikap anak didik kita. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya tidak ini. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan yang terakhir, kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan saya. Ini Bapak Ibu, kontrol diri. Nah, ini lebih fokus kepada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan yang terakhir, restitusi merupakan suatu pilihan. Jadi ini bisa berbuat baik atau buruk, itu pilihan dari dirinya. Kemudian hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek aja bagus. Kalau restitusi, ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Maksud mendapat ganti, ini ada nanti ulun sampaikan di bagian bawah. Restitusi itu suatu pertukaran. Jadi kalau misal Inya mengambil pulpen kawannya, mau kada mau dengan sikap restitusi, kamu naik harus mengganti pulpen kawan agar Inya kawan menulis pulang misalnya. Jadi si korban itu mendapatkan ganti rugi misalnya gitu. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan bagi si korban, tetapi tidak mendapatkan gantiannya Inya. Adil karena si Inya yang mengambil tadi misalnya dihukum oleh guru, tapi Inya yang kehilangan tadi digantiinlah pulpennya Inya kalau timbulnya kan itu nulis lagi. Tapi keadilan dapat, keadilan karena Inya dihukum. Kalau konsekuensi, ini khusus si pelaku aja kebanyakannya, tetapi korban diabaikan. Kemudian untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak mendapat penguatan. Selanjutnya, di hukuman,
sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, untuk hukuman, peraturan adalah kamu harus titik-titik misalnya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Misalnya. Terima kasih. Dan kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia berpikir Bapak Ibu untuk memperbaiki masalahnya. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan, ini dampaknya. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Makanya dengan kegiatan restitusi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai 6 sudah membuat. Ya kalau walaupun apa tujuannya kita dari awal tuh masih umpatan orang aja dan mungkin gitu. Ngambang-ngambang, tapi setidaknya di sini Bapak Ibu, oh inilah maksudnya dari itu. Kemudian kalau hukuman itu berdampak negatif, disiplin itu netral, kemudian restitusi ini berdampak positif bagi kita. Misalnya negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini seakan-akan nih memberi hukuman kepada peserta didik, ancam. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Ada pakai nada ancaman, kada pakai nada menghukum, kada memuji, kada. Tapi kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau hukuman kebanyakannya ini mode paksaan, konsekuensi, stimulus atau respon. Restitusi ini teori kontrol. Kemudian selanjutnya, identitas gagal mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Dan yang selanjutnya ini Bapak Ibu, konsep diri buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri baik. Kalau restitusi, konsep dirinya kuat, lebih kuat. Nah, hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid belajar pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ini hukuman dibuat oleh guru biasanya. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Yang restitusi dibuat oleh anak-anak. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu bukan hanya melibatkan gurunya, tetapi kita melibatkan dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan, menuntun. Jadi inya yang mengolah peraturannya seorang, inya yang menjalankan. Karena itu terlihat lebih positif daripada kita yang mengolah, menyuruhnya menjalankan. Atau guru bersama murid misalnya mengolah, ini lebih kepada konsekuensi, masih ada dorongan dari guru yang lebih baik lagi, inya mengolah seorang dari dirinya sendiri ada. Kemudian yang menjalankan inya juga. Selanjutnya identitas gagal hukuman menyakitkan.
Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Selanjutnya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita coba jawab bersama, Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukumankah, konsekuensi kan? Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali loh nih. Hukuman. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Iya, betul, bagus. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Iya, ini konsekuensinya. Ini mendidik, masih mendidiknya ada. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, Bapak Ibu. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran VJOK. Konsekuensi karena di sini nih ada pelajaran VJOK-nya, ada penjelasannya. Ya kalau iya, tepuk tangan dulu. Jadi sedikit banyaknya ada gambaran tentang hukuman dan konsekuensi. Banyak lagi Pak materinya. Ini tentang 5 posisi kontrol atau restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, ini tadi yang sudah dijelaskan, kita tuh ada sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Selanjutnya ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kadang mesti guru, orang tua pun melakukan 5 posisi kontrol ini. Dari 5 posisi itu, apa yang kira-kira lebih baik? Nah, yang lebih ideal dan mungkin paling ideal yaitu sebagai seorang manajer. Apa itu? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi mungkin yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, sebagai contoh 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin misalnya. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nih, misalnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Misalnya, yang menjawab. Tapi ini sudah kita tetapkan, ini sudah membuat keyakinan sekolahnya atau kita membuat tata tertib sekolah. Kemudian kalau sebagai teman,
ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini menganggap dia sebagai teman. Kalaupun buat rasa bersalah, Bapak Ibu, ini misalnya berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Jadi seakan-akan nih dia merasa bersalah akan yang telah dia lakukan. Dan yang terakhir, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Tanyakan kepadanya dan buat kesepakatan dengan dirinya, sehingga dia akan lebih sadar terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, di sini ulun akan menampilkan sebuah video tentang studi kasus yang pernah kami diskusikan, Bapak Ibu. Ini ada sebuah kasus di sekolah, Bapak Ibu. Sebagai contoh, yang tegumul bacakan. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Yanti sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Yanti memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan ibu ini. Ibu Yanti menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Yanti menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Yanti menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Yanti. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Yanti melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan ibu ini sebagai guru pengganti. Ya, terima kasih Ibu Mariana. Jadi di sini tadi ada studi kasus Bapak Ibu tentang kisah Natali dan Pipi. Itu
setelah Bontian simak, ada satu pertanyaan pemantik. Nah, dalam kasus tadi kira-kira langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Yanti? Mungkin tadi ada penjelasan Ibu Yanti, ada kawat turun sekolah. Kira-kira apa yang langkah restitusi yang dilakukan Ibu Yanti tadi? Iya, nah, iya, terima kasih Ibu Weda. Mencarikan guru pengganti. Kita coba cek apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Yanti kegiatan restitusinya. Nah ini, menanyakan keyakinan dulu yang pertama. Kemudian apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah yang apakah ada gagasan? Kemudian di sini juga ada bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya di sini kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Untuk pertanyaan pemantik kedua, menurut Anda apakah restitusi yang dilakukan Pipi dan Natali tadi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, restitusi yang sudah diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai? Kemudian yang selanjutnya ini tadi, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah-langkahnya mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema menerapkan keyakinan kelas. Ini salah satu langkah-langkah yang telah diusulkan. Kemudian tadi ada juga mengirim email kepada Bu ini tentang gagasan mereka. Kemudian mereka juga mengusulkan memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu ini sebagai guru pengganti. Jadi sebenarnya Bapak Ibu lebih banyak kepada diskusi tentang kasus di sekolah sebenarnya. Jadi ini yang banyak kami lakukan semalam. Karena di kegiatan guru penggerak itu yang lebih dominan yaitu berkolaborasi. Intinya bekerja sama dengan kawan-kawan, mengadakan suatu diskusi, membahas suatu permasalahan yang ada di setiap sekolah dan lain sebagainya. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu ini dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan pendapat Anda. Sebagai contoh tadi, posisi sebagai teman dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Itu salah satu contoh sebagai teman. Jika Anda sebagai Pak Hasan atau Kepala Sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Yanti? Karena kan Ibu Yanti tadi mengusulkan guru pengganti. Sudah baik langkah yang ditempuh Ibu Yanti, yaitu namun Ibu Yanti belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus kedua ulang dan yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bontian sudah mengerjakan, tetapi apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kira-kira nih Pak Bu, keyakinan kelas itu sama kan lawan peraturan? Sama kan? Iya. Sama kata beda. Iya, makasih Ibu. Betul. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Di mana bedanya? Kebanyakannya keyakinan kelas itu dibuat dari diri sendiri dan untuk dilakukan untuk dirinya sendiri. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh si pihak, oleh dewan guru ataupun lain sebagainya untuk ditaati dan diikuti oleh warga sekolah. Dari oleh motivasi dari dalam diri. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut.
kenyamanan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi singkat-singkat saja supaya ia mudah mengingat dan menghafal, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelasnya. Mungkin kelas 1, 2, 3 berbeda dengan kelas 4, 5, 6 kelas tinggi. Jadi masalah. Yang penting keyakinan kelasnya dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Buat keyakinan di kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan sekolah dulu. Tata tertib sekolah kita ada, kita diskusikan. Oh ini tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Kemudian kita lebih minimalisir, lebih kita perkecil di lingkungan kelas, sehingga menjadi sebuah peraturan itu menjadi keyakinan kelas dirinya sendiri. Sesudah itu tempelkan keyakinan di depan kelas, pilah, dan itu akan dijadikan keyakinan kelas kita masing-masing di kelas. Ini sebagai contoh keyakinan kelas di kelas 6. Keyakinan kelas 6 SD Nukile. Yang pertama kehadiran dan keterlambatan. Kemudian peraturan sekolah, seragam sekolah, melaksanakan 5S, misalnya senyum, salam, sapa, sopan. Kemudian saling menghormati, biar kata-kata poinnya. Kemudian menjelaskan apa ini, misalnya kehadiran dan keterlambatan, datang ke sekolah tepat waktu setiap hari, jika terlambat lakukan berdiri dengan alasannya, misalnya. Ini sesuatu yang telah dibuat dari dia dan untuk dia sendiri. Nah, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi, penyelesaian masalah. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa adanya hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakininya di kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini salah satu cara segitiga restitusi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Misalnya ini terlambat datang ke sekolah, pasti ada alasannya. Apa itu alasannya? Tanyakan. Bukan berarti kita langsung memberikan hukuman dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanyakan keyakinan kelas kita, misalnya apa yang telah dia langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini contoh salah satu video penerapan segitiga restitusi yang sudah ulun buat. Ini sebagai gambaran, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaniansah, CGP Angkatan 11 dari SDN Markiling, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswi yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Misna tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Misna, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Mulia. Iya Pak, saya kesal karena Mulia selalu mencontek pekerjaan saya, bukan hanya saya tapi juga siapa itu. Oh begitu. Ya wajarlah kamu kesal. Jika Bapak pun berada di lokasi akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mulia? Saya marah-marah Pak, saya caci maki dia sampai saya menabrak mejanya Pak. Oh, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Pak, saya sudah susah payah mengerjakan soal, Mulia tidak mau mengerjakannya sendiri. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Mulia. Betul karena Bapak menghargai tindakan kamu yang telah berbuat tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dan lain sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Pak. Kalau begitu kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan memperbaiki masalah ini? Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada Bapak Wali kelas atau guru mata pelajaran. Iya, tepat sekali tindakan kamu Misna, bagus sekali. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misna dari kelas 6 SDN Bangkileng. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan agar bersikap sabar ketika menghadapi masalah serta menghormati teman. Untuk menjelaskan masalah siswa. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini yang belum sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak tentang penerapan segitiga restitusi. Apakah bisa diterapkan di kelas rendah dan juga di lingkungan keluarga? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Langsung ulun jawab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi ini bisa dilakukan di mana saja, termasuk di lingkungan rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya sebagai guru, tetapi kita sebagai orang tua pun bisa menerapkannya di lingkungan keluarga. Mungkin ini Ibu yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri acara desimisasi budaya positif berbagi praktek dengan tema
menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Bapak Nurhaniansah SPD. Ulun sebagai moderator pada hari ini, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, guru kelas 1 dari SDN Bangkiling. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurhaniansah karena sudah berbagi praktik baik tentang budaya positif, sehingga kami dapat lebih mempelajari tentang segitiga restitusi dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmida, guru kelas 4 SDN Bangkiling. Terima kasih kepada Pak Nurhaniansah yang telah berbagi praktik baik tentang budaya positif, sehingga kami bisa mengetahui perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan pemecahan pemasalah tentang segitiga restitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak yang pintar, cerdas, saleh dan salehah. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita di kelas 6. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu berkaitan dengan kesepakatan kita bersama untuk dilaksanakan. Sekarang ini Bapak akan membagikan stick note. Ini masing-masing satu. Nanti silakan tulis satu buah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas masing-masing. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti silakan stick note-nya ditempel di papan tulis. Satu aja lah, satu orang satu. Silakan tulis untuk keyakinan kelas. Boleh tulis namanya. Baik anak-anak Bapak, kalau sudah silakan tempelkan di papan tulis. Ya. Tempel. Ya, silakan tempel. Hentakan aja, ya lakian minian sampingnya. Iya, di sini ada masuk kelas tepat waktu, tidak makan minum di kelas saat jam pelajaran, merapikan sepatu sandal sebelum belajar. Terus tidak berkata kasar, tidak keluar kelas. Melaksanakan piket setiap hari. Iya, nah. Ya, ini Bapak gabungkan jadi satu, tidak boleh masuk, tidak keluar masuk pada jam pelajar. Ya, merapikan sepatu, ini jadi satu aja. Ya, baik anak-anak Bapak yang cerdas juga saleh-salehah, kita sudah membuat keyakinan kelas, ini kita rangkumkan jadi satu. Nanti Bapak buatkan posternya. Kita tempel di kelas. Oh, ini keyakinan kelas kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.